Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Syes dengan NIM 230404500018 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menerangkan beberapa konsep tentang sosialisasi dan penyesuaian diri, kemudian peranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial dan perubahan sosial, serta hubungannya dengan pendidikan. Kemudian ada pula konsep tentang kebudayaan, transmisi budaya, budaya-budaya belajar, dan pendidikan multikultural serta hubungannya dengan pendidikan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar dan memahami norma-norma nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam proses sosialisasi, seseorang belajar bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan tata cara yang berlaku di lingkungannya. Proses sosialisasi dimulai sejak seseorang lahir hingga dewasa. Karena proses sosialisasi dimulai sejak seseorang lahir. Bayi yang dimana dilahirkan di lingkungan tertentu akan belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, bayi yang lahir di lingkungan yang tenang akan belajar untuk tenang dan sebaliknya. Selanjutnya, sosialisasi juga berarti belajar dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, norma sopan santun yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Seorang anak akan belajar bahwa merespon dengan sopan ketika diajak berbicara adalah suatu hal yang penting. Selanjutnya, sosialisasi mengajarkan seseorang untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan tata cara yang berlaku di lingkungannya. Contohnya, ketika menerima tamu, seseorang akan belajar untuk menyambut tamu dengan ramah dan menyajikan makanan atau minuman. Kemudian, penyesuaian diri adalah proses untuk mengubah diri agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Proses ini terjadi ketika seseorang berpindah dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Penyesuaian diri ini mencakup proses penyesuaian diri yang mengharuskan seseorang untuk mengubah diri agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Misalnya, seseorang yang berpindah dari kota ke desa harus belajar cara bertani dan mengenal jenis tanaman yang ada di desa. Kemudian, proses penyesuaian diri mengharuskan seseorang untuk mengenal lingkungan yang baru. Seseorang harus belajar tentang kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan baru. Dan penyesuaian diri juga mengajarkan seseorang untuk menghargai perbedaan yang ada di lingkungan yang baru. Apa hubungan sosialisasi atau penyesuaian diri pada pendidikan? Sosialisasi berperan dalam membentuk perilaku dan norma siswa di lingkungan sekolah. Siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah. Kemudian penyesuaian diri penting bagi siswa yang pindah sekolah atau mengalami perubahan lingkungan. Proses ini membantu mereka beradaptasi dengan aturan dan budaya baru di sekolah. Keduanya saling terkait karena pendidikan adalah bagian dari lingkungan sosial yang memengaruhi proses sosialisasi dan penyesuaian diri. Selanjutnya, peranata sosial dan stratifikasi sosial. Peranata sosial mengacu pada sistem yang mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup norma-norma, nilai, dan aturan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Contoh peranata sosial meliputi keluarga, agama, pernikahan, dan ekonomi. Dalam konteks pendidikan, peranata sosial berperan dalam mengatur norma dan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Guru dan siswa harus mematuhi aturan ini agar proses belajar mengajar berjalan lancar. Kemudian stratifikasi sosial merujuk pada pembagian masyarakat menjadi lapisan berdasarkan status sosial, kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Lapisan sosial ini memiliki perbedaan dalam akses terhadap sumber daya,
kesempatan dan hak-hak. Dalam konteks pendidikan, stratifikasi sosial memengaruhi akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas. Orang dengan status sosial yang rendah eh, mungkin lebih sedikit memiliki kesempatan untuk pendidikan yang baik, sementara mereka yang berada di lapisan yang tinggi mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik. Apa hubungannya dengan pendidikan? Stratifikasi sosial memengaruhi akses pendidikan dan peluang karir. Orang dengan latar belakang sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih baik ke pendidikan yang berkualitas. Namun, pendidikan juga dapat menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan atau memperbaiki nasib seseorang. Program perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Jadi, peranata dan stratifikasi sosial memiliki dampak yang sangat signifikan pada pendidikan, bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Selanjutnya, mobilitas sosial. Mobilitas sosial merujuk pada perubahan posisi sosial individu atau kelompok dalam hierarki masyarakat. Contoh, mobilitas sosial meliputi perpindahan dari kelas sosial yang rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi atau sebaliknya. Apa hubungannya dengan pendidikan? Seseorang dengan akses pendidikan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan meningkatkan status sosialnya. Pendidikan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan jaringan yang dapat membantu individu bergerak ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang merata, kesenjangan sosial antar golongan tinggi dan rendah dapat berkurang. Jadi, pendidikan berperan dalam memfasilitasi mobilitas sosial dan membuka peluang bagi individu untuk mencapai status sosial yang lebih baik. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana masyarakat mengalami transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan interaksi sosial. Perubahan ini memengaruhi cara hidup dan hubungan antar individu. Hubungan antar pendidikan dan perubahan sosial sangat erat dan memiliki dampak yang signifikan. Kenapa? Yang pertama yaitu pendidikan memiliki peran sebagai agen perubahan sosial. Artinya, pendidikan memengaruhi dan mendorong perubahan dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial. Kemudian, pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, pendidikan membantu kita beradaptasi dan mengatasi tantangan baru. Selanjutnya, pendidikan melakukan reproduksi budaya dan mengajarkan nilai-nilai, norma, dan tradisi kepada generasi muda. Selain itu, pendidikan juga mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan tradisional. Selanjutnya, pendidikan merata dan dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu. Pendidikan membuka pintu bagi mobilitas sosial dan perubahan positif. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk warga negara yang siap menghadapi perubahan dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, kita melangkah ke kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut culture. Istilah ini juga berasal dari bahasa Latin yaitu colere, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan dalam konteks mengolah tanah atau bertani. Secara luas, kebudayaan dapat diartikan sebagai bagaimana manusia berusaha mengolah alam dan menciptakan hasil karya, rasa, dan cipta yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat.
eh, hubungan budaya dengan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan adalah proses yang membuat seseorang termasuk dalam budaya tertentu. Semakin banyak seseorang menerima pendidikan, semakin berbudaya orang tersebut. Pendidikan membentuk pola pikir, norma, dan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai budaya. Melalui pendidikan, manusia memahami dan menginternalisasi norma-norma, adat istiadat, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan dalam kebudayaan akan memengaruhi pendidikan. Misalnya, perkembangan teknologi dan globalisasi memengaruhi cara pendidikan disampaikan. Pendidikan harus responsif terhadap perubahan budaya agar tetap relevan dan efektif. Pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling memengaruhi dan membentuk identitas suatu bangsa. Pendidikan mencetak manusia yang berbudaya, dan budaya menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan kebudayaan adalah dua faktor penting dalam kehidupan manusia yang saling terkait dan memainkan peran krusial dalam pembentukan karakter dan identitas kita sebagai individu dan anggota masyarakat. Selanjutnya ada transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses di mana nilai-nilai, norma, pengetahuan, dan tradisi budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini melibatkan pembelajaran dan penginternalisasian elemen-elemen budaya yang memengaruhi cara individu berperilaku, berinteraksi, dan memahami dunia sekitarnya. Hubungannya dengan pendidikan sangat erat, karena pendidikan berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sekolah, siswa belajar tentang sejarah, sastra, seni, dan tradisi budaya yang membentuk identitas suatu bangsa. Kemudian sekolah dan lembaga pendidikan menjadi wadah di mana transmisi budaya terjadi. Guru berperan dalam mengajarkan nilai-nilai budaya dan mengenalkan siswa pada warisan budaya yang penting. Kemudian, budaya memengaruhi kurikulum, metode pembelajaran, dan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Pendidikan membentuk identitas budaya individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, generasi muda memahami dan menginternalisasi nilai-nilai budaya yang membentuk karakter mereka. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam menjaga, menghormati, dan meneruskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada budaya belajar. Budaya belajar mengacu pada cara individu atau kelompok memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan dalam proses pembelajaran. Budaya belajar mencakup jiwa, semangat, perilaku, dan kebiasaan belajar yang membentuk bagaimana seorang berinteraksi dengan pengetahuan dan lingkungannya. Perbedaan antar budaya sekolah dan budaya belajar terletak pada satu pendukungnya. Dalam ruang pendidikan, budaya memiliki peran yang tak terbantahkan dalam membentuk dan mengarahkan pengalaman belajar siswa. Proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan medan pertemuan beragam budaya yang membentuk identitas, nilai-nilai, dan cara individu terhadap dunia. Dengan kata lain, budaya belajar memengaruhi bagaimana siswa beradaptasi dalam proses pembelajaran, bagaimana mereka memahami materi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan guru dan teman sebayanya. Hubungannya dengan pendidikan, yaitu pendidikan berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan sekolah dan lembaga lainnya. Kemudian yang terakhir, ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang mengajarkan pentingnya menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan ini menekankan filosofi pluralisme budaya dalam sistem pendidikan,
berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, pemahaman, dan komitmen moral terhadap keadilan sosial. Poin yang relevan tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menghargai keberagaman dan mengakui bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati perbedaan. Adapun prinsip pendidikan multikultural yaitu kesetaraan atau equality, memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, budaya, atau etnis. Selanjutnya, saling menghormati dan menerima, menghargai perbedaan, dan memahami perspektif orang lain. Kemudian pemahaman, mengajarkan siswa tentang budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda. Selanjutnya, komitmen moral untuk keadilan sosial, mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Hubungannya dengan pendidikan, yaitu pendidikan multikultural membantu siswa memahami dunia dengan lebih luas dan menghargai perbedaan. Di sekolah, pendekatan ini mempromosikan toleransi, kerjasama, dan pemahaman antar budaya. Pendidikan multikultural juga membantu mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan multikultural bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk di mana setiap individu dihargai dan diberdayakan. Baiklah, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.